Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Diamharani dari kelas 11 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan 3. Di sini saya akan membuat video perancangan laboratorium jaringan komputer dengan ketentuan sebagai berikut. 1. IP dan subnet yang digunakan hanya kelas B, subnet 22 PC, susun posisi PC atau laptop klien PC server dengan rapi seperti menempati suatu ruangan laboratorium. Lalu hanya ada 40 PC atau laptop, satu PC server, dan dua switch yang berisi 24 port. Tampilkan IP, subnet mask, dan default gateway di interface desainnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buat tutorialnya. Kita buka Cisco, lalu kita beri PC 2, 3, seperti ini. Kita buat penyamping saja. Nah, jika sudah, kita beri not IP 130 10 dan 10 titik 2. Selanjutnya 255 255 255 titik 1 192. DG-nya 10 titik 10 titik 1. Nah, sama juga kita Ctrl C, kita 4 5 6. Kita susun. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih F, lagi lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah di sini 7 9 10. Tujuan kita membuat note itu supaya tidak ada kekeliruan jika kita mengisi IP di dalam PC. Jadi kita nggak bakal lupa ini tuh berapa, yang ini berapa gitu. Nah, kita isi sekarang, kita isi ini IP-nya 192.
sorry, 130, 10, 10, 2, slash 25, 25, 92, divided by-nya 1. Nah, default gateway itu selalu 1 ya di belakangnya. Ini kita menggunakan nih, di sini kita lihat kita menggunakan slice 26 sini. Nih, di sini slice 26. Slice 26. Kenapa slice 26? Karena kalau misalnya ini kita hitung-hitung. Jumlah 32 itu jumlah bit di IP version 4, lalu 32 dikurang 26 itu sama dengan 6. Nah, 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Kalau misalnya kita lihat SM-nya ini, SM-nya di sini 192 kan. Kenapa? Karena 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Lalu dan total subnet masknya itu 256. 256 dikurang 64 itu sama dengan 192. Jadi kita menggunakan profit slice-nya itu 26. Oke, kita akan lanjut isi IP-nya 3, 192, let's see. 255, 2, dibagi-nya sama 1. Nah, ini titik 6. 6 192, kita isi 7. Delapan, 8, 255, titik 192,
1, 9. 10, 17, 18, 25 detik, 17, 18, 19,
5 titik 2 20 21. Oke, ini kita copy ke tengah dulu. Kita pindah biar mempermudah. Nah, di sini. Oke, kita lakukan hal yang sama pada PC. Di sini kita ganti dulu belakangnya 22, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41. Lalu kita masukkan lagi IP-nya. Di sini tinggal kita ganti aja, tambahin 2. Ini juga 2. Ini 2. Lupa titik. Kita ulang. 27, 255, 192. Oke. Sini 8,
29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, satu. Nah, jika seperti ini, kita akan kasih switch yang berisikan 24 port. Di satu di sini, satu di sini, satu di sini, agak turun. Nah, ini juga. Nah, baru kita beri server di sini saja. Seperti ini. Lalu kita akan kasih kabel. Kita menggunakan kabel otomatis. Kabel otomatis sini. Sini. Lalu antara server di switch 1. Dan jika sudah seperti ini, kita akan gabung semua PC. Kita lakukan hal yang sama. Nah, jika sudah seperti ini, semua pada PC ini sudah terisi, kita akan ngisi
di server. Kita akan isi server itu sama 130.10.10.10.42 255.255 192 DG-nya sama juga 20.10.1. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah terisi, kita akan coba tes apakah config yang kita lakukan ini berhasil atau tidak. Saya akan menggunakan PC 7 pada sebelah kanan ke kiri, dan begitu pun nanti sebaliknya. IP config dulu. IP config. Oh, salah tulis. IP config. Baru kita akan ping ke 130.10.10.10.41. Nah, ini TTL dari switch 1 ke switch 2. Lalu kita akan coba pada sebelahnya di PC 26. Kita akan IP config. Kita akan ping 130.10.10.10.12. Nah, jika sudah TTL seperti ini, itu tandanya konfigurasi yang kita lakukan itu berhasil. Dan itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah kata, salah bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ruzu Freda Alvaro Saragi dari 11 TKJ 3, dan di sini saya ingin membuat rancangan sebuah laboratorium atau lab komputer menggunakan Cisco paket Resan. Dan di sini ada, kita lihat bahwa ada buat lab video perancangan dengan ketentuan IP dan subnet yang digunakan hanya kelas B. Berarti kelas B itu dari 128 hingga 191. Nah, di subnetting itu hanya untuk 62 PC. Nah, berarti totalnya ada 64. Jadi yang dari pertama dan yang akhir itu kita tidak pakai. Dan juga susun posisi PC, laptop, client, server dengan rapi seperti menempati suatu ruangan. Dan hanya ada 40 PC atau laptop, 1 PC server, 2 switch, 24 port. Nah, sini ada tampilkan IP, SM, dan DGD interface desainnya. Nah, jadi di sini kita akan tampilkan supaya lebih mudah diingat. Nah, di sini saya sudah ada gambaran. Nah, kira-kira seperti berikut rancangan yang akan kita buat. Ini hasil uji coba, dan kira-kira seperti ini IP yang akan kita pasang. Nah, seperti ini. Nah, oke, lanjut saja kita ke tutorialnya. Let's go. Kita hapus saja ini, lalu kita buka yang baru. Oke, langsung saja yang pertama kita gunakan PC. Kita pakai 1, 2, 3, 4, 5. Oke, agak perkecil lagi. Kita tata rapi. Nah, selanjutnya kita buat di sini node-nya, kita buat IP itu kita buat 135
10.10.2. Nah, kenapa titik 2? Karena kita tidak menggunakan satu, karena satu sudah dipakai dan tidak digunakan. Nah, untuk IPC-nya, dan selanjutnya di SN-nya kita buat 255, 255, 255, dan yang terakhir itu 192. Dan untuk DG-nya kita buat 135 titik 10 titik 10 titik 1. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat di sini 192, kenapa 192? Kok nggak 0 atau 255 atau 0? Nah, karena yang dibutuhkan tadi kan ada 62 PC, otomatis ini total 64 PC. Nah, kita jumlahin dari yang pertama itu kan IPv4 itu ada 32, jadi 32/26 32 kurang 26 itu kan sama dengan 6, jadi otomatis 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Nah, berapa 64? Kita bisa kurangi lagi dengan total subnetting, itu berjumlah 256. Nah, 256 kurang 64 sama dengan 192. Nah, begini hasilnya. Kalau kita melihat slash-nya /26, kita bisa cek di sini. Kita coba 135.10.10.2, lalu ini subnetnya 192, terakhir gateway-nya 135.10.10.1. Oke, sudah. Dan di sini sudah berhasil. Device Ethernet-nya ada /26. Nah, itu yang akan saya bilang. Dan selanjutnya kita akan copy hal yang sama. Ini kita copy, kita paste, lalu kita paste lagi, kita paste, kita paste. Saya membuatnya satu-satu dulu karena nanti selanjutnya saya akan mengcopy supaya agar gampang ya untuk menyusun natanya. Oke, kita ubah dulu sini 3, 4, 5, 6. Nah, jika sudah kita copy lagi, kita paste. Nah, oke. Enam, 7, 8, 9, 10. 11.
kita copy seperti biasa laptopnya, PC-nya. Nah, agar lebih mudah kita mengatur IP supaya lebih cepat. 2627. Mas 10 15 20. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 12, 18, 24, 30, 35, 40. Oke, ini sisanya akan kita hapus karena kita tidak menggunakan lagi. Oke, lalu kita rapiin lagi. Nah, supaya terlihat seperti di ruangan. Oke, kita agak turunkan supaya agak memberi space yang di bagian atas. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan switch. Di sini saya pakai switch 2960 ya, yang memiliki 24 port. Nah, saya pasang di sini. Nah, dan satu server di bagian kanan. Nah, switch ini untuk menghubungkan interaksi PC1 dengan PC yang lainnya. Jadi sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, ini kita bisa lihat karena dengan menggunakan satu switch ini seperti topologi star atau bintang. Jadi kalau misalkan ada satu PC yang rusak, maka yang lainnya itu tidak bakal terganggu. Jadi mereka bakal tetap terhubung dengan baik walau ada satu kendala yang rusak. Nah, seperti itu topologi star. Nah, karena di sini tidak berbentuk bintang atau star, jadi kita bakal lanjutkan sesuai dengan kita akan membuat apa itu di laboratorium. Oke, langsung saja kita membuat kabel-kabelnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20. Oke. 1, 2. Dan pastikan switch kalian memiliki 24 port yang saya pilih tadi 2960, karena kita bakal menggunakan banyak PC. Empat, 8, 12, 16, 20. Oke, pas. Yang sebelahnya kita bakal buat sama, kita kaitkan lagi.
Dan yang terakhir, jangan lupa mengkaitkan switch dengan switch agar terhubung dan bisa saling berkomunikasi mereka-nya. Dan juga ke servernya. Oke, kita agak sedikit rapi susun. Nah, oke, tampak jelas. Langsung saja kita masukin IP dengan SM ke konfigurasi di PC-nya. Langsung saja. Kelima. Ini seharusnya kita buat. Nah, seperti berikut. 35 10 22. Kita bakal cek satu-satu PC-nya, sepertinya ada sudah terpasang. Oh, karena kita mengcopy jadi otomatis dia bakal terganda IP-nya. Jadi seperti gitu. Nah, ini jadi terganda juga karena kita masangnya sama 17. Ini juga 22. Pastikan kalian setelah mengcopy PC tersebut, cek kembali PC yang bagian pertama ya, setelah kalian config tadi, apakah terganda IP-nya atau tidak. Saranku mending membuat uji coba sendiri, tapi belum mempraktikannya terlebih dahulu, karena takut ketimpa dengan sama seperti halnya kayak saya, jadi ketimpa semua. Untungnya nggak kayak yang lain-lain yang saya config. Kalau saya config semua, otomatis saya harus merombak semuanya sih. Jadi ya gitu. Sudah, langsung saja. Karena ini agak cukup lama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi harap bersabar untuk mengkonfigurasinya teman-teman.
Nah, untuk yang default gateway, tadi saya lupa bicarakan hal tersebut. Jadi, nah, default gateway ini seperti gerbang yang memiliki kode. Nah, jika kode tersebut berbeda dari yang lain atau kosong, maka PC1 dengan PC2 tidak dapat berinteraksi. Nah, jika kode PC1 atau PC2 itu sama, atau default gateway sama, maka mereka bisa saling berinteraksi. Nah, seperti itu contohnya. Nah, seperti gerbang yang ada passwordnya, itu gateway. Seperti jelas yang namanya gateway. Yang gate itu dalam bahasa Inggrisnya gate, dalam bahasa Indonesia itu gerbang. Nah, seperti itu istilahnya teman-teman. Nah, lanjut aja. Lanjut 21 kita cek lagi. Oke. Ya, lanjut kita setup konfigurasinya lagi. Dan ini sangat capek. Ada. Tapi ya begitulah kira-kira teman-teman. Dapat ya. Dan PC terakhir 192 masuk. Nah, ya salah. Dan oke, nah akhirnya kita selesai juga konfigurasi PC-nya. Dan sekarang kita lanjut menyeting server. Nah, di sini kita sudah ada servernya ya, sudah ada IP-nya. Dan langsung saja kita masukin. Di IPv4 ini kita menggunakan 135.10.10.42 karena kita menggunakan IP yang belum terpakai dari range-nya 2 sampai 63. Dan salin SM-nya kita samakan 92 tetap tidak ada yang berubah, dan juga kita DG-nya kita buat 135.10.10.1. Jika sudah kita silangkan saja, maka kita akan coba tes nge-ping. Nah, PC1 dan PC ini sudah successful, tandanya sudah berhasil kita konfigurasi. Nah, kita coba nge-ping dari switch 2 ke switch 1, successful juga. Nah, sama juga. Oke. Dan kita akan coba nge-ping lewat terminal. Kita akan coba terminal command prompt. Nah, kita config terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan ping ke PC lokal terlebih dahulu yang dalam satu switch 35 10.10.10. Nah, TTL sebenarnya berhasil dalam satu switch. Nah, kita coba ping lagi ke PC sebelahnya, contoh 135
10 terus 10.23 lah. Nah, TTL juga. Dan kita akan coba ke satunya lagi. Kita ping lagi ke sebelah, ping IP config terlebih dahulu, ping 135 terus 10.2. Oke, jika sudah TTL maka selamat berhasil. Kita telah selesai mengkonfigurasi lab komputer dalam ruangan. Nah, saya akan menambahkan sedikit detail supaya terlihat seperti di ruangan. Saya ingin menambahkan AC supaya tidak overhead. Nah, contohnya kira-kira seperti begini. Nah, AC di pojok-pojok. Dan ada pintu juga di sini, di depan labnya, dekat sini. Oke dah teman-teman, kira-kira begitu, dan sudah selesai. Dan mohon maaf bila ada salah kata dari saya atau kata-kata yang kurang menarik atau kurang tepat. Jadi gitu. Dan sekiranya bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya Rozu dari 11 TKJ 3 mengundurkan diri, dan terima kasih.